Selamat siang, saya Syahrul sedang di lokasi di Unismu Makassar. Sekarang saya akan melakukan wawancara tentang pelecehan dan kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini. Baik, kita akan ke narasumber. Baik, saya sudah bersama dengan narasumber dengan Pak Ilham. Baik Pak, apa sebenarnya itu pelecehan dan kekerasan seksual? Pelecehan dan kekerasan seksual itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai kegiatan di mana perbuatan manusia yang setidaknya merendahkan ataupun memberikan suatu efek kepada mental manusia. Karena kenapa? Berbicara mengenai kekerasan seksual ini, teman-teman mungkin lebih paham terkait dengan kondisi yang bisa dialami sebenarnya. Karena kenapa? Melihat dari kondisi perguruan tinggi sekarang, banyak sekali kasus terkait dengan kekerasan seksual. Nah, mungkin apalagi yang upaya ya. Apa saja dampak yang dirasakan korban dari pelecehan dan kekerasan seksual, Pak? Oke, dampak dari kekerasan seksual tentunya dari segi kesehatan mental. Oke, dengan ketika ada korban pasti mengalami trauma ya, terkait dengan apa sebenarnya perbuatan yang sudah dia alami. Nah, tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih hati-hati terhadap hal yang menjadi merugikan diri kita sendiri. Tentunya dari segi aspek kekerasan seksual. Baik, dan apa langkah yang dilakukan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual, Pak? Menurut saya mungkin lebih memperkuat edukasi terkait dengan apalagi yang kita lihat kekerasan terhadap anak ataupun perempuan itu sudah menjadi menjadi hal yang selalu didengar dan selalu kita nonton dan sebagainya. Nah, mungkin lebih memperketat aturan-aturan yang memang harus setimpal dengan yang kita rasakan sebenarnya. Karena berbicara mengenai mental, kalau mental kita sudah rusak ya pasti dampaknya itu menyeluruh sebenarnya dari segi fisik, mental dan sebagainya. Jadi saya harap terkait dengan kekerasan seksual ini menjadi bagian yang sangat kita harus waspadai, karena apalagi dalam dunia pendidikan itu biasanya korban trauma dan lain sebagainya. Itu mungkin pentingnya edukasi dan pencegahan. Mungkin itu saja deh. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Baik, itu tadi liputan wawancara terhadap pelecehan dan kekerasan seksual dengan narasumber Pak Ilham. Saya kembalikan ke studio. Saya Aulia mengabarkan langsung dari studio, yang dimana rekan kerja kami sudah melakukan wawancara dari lokasi yang mengatakan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual ini sangat berpotensi tinggi untuk mengganggu kementalan dan depresi seseorang. Yang dimana di lokasi yang diliput oleh saudara kami Syahrul mengatakan dari wawancara bahwa kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini sangat marak-marak terjadi di lingkungan kampus ataupun di lingkungan publik. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual ini dapat ditindaklanjuti melalui edukasi dan sosialisasi mengenai langkah-langkah penegakan telah dilakukan. Namun, tetap diperlukan pengawalan agar kasus tidak berakhir tanpa keadilan. Sementara itu, keluarga dan pendamping korban menegakkan pentingnya perlindungan, trauma healing, dan perhatian serius terhadap jangka panjang yang mungkin dialami oleh korban. Dengan ini menegaskan peristiwa upaya pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum adalah kunci untuk memutus rantai kekerasan seksual, serta diperlukan kolaborasi antara pihak berwajib dan masyarakat serta lembaga-lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa setiap korban mendapatkan keadilan, perlindungan, dan tempat pulih yang baik. Demikian hasil liputan kami, saya kembalikan ke studio.